Lautan yang indah, tempat di mana para ikan hidup dan tempat di mana ikan mati. Di mana ada banyak sekali spesies yang berbeda warna kulit, berbeda ras, dan berbeda keyakinan, namun mereka hidup dengan damai. Hamparan laut yang begitu luas, masih banyak sekali rahasia besar yang belum terungkap dari dalam laut. Namun pemirsa, ada juga beberapa fenomena misterius di dalam laut yang berhasil ditemukan oleh manusia, kemudian diliput oleh mereka. Dan berikut 5 fenomena aneh di dalam laut yang tertangkap kamera. Simak videonya. 1. Pyrosome. Beberapa waktu lalu, seorang penyelam bernama Michael Baron berhasil mendokumentasikan makhluk bawah laut yang langka, ganjil, dan misterius yang disebut pyrosome. Dari mana mereka tahu kalau makhluk ini ganjil? Jangan sampai jumlahnya genap. Apa yang tampak seperti tabung raksasa ini sebenarnya adalah ratusan ribu satwa invertebrata zooids yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan yang tertanam di dalam tabung yang lentur seperti agar-agar swallow. Kalian tahu kan agar-agar swallow? Bukan sendal swallow. Dan hebatnya, masing-masing individu mampu mengcopy paste dirinya sendiri dan menambah anggota koloni. Koloni yang saling terkait dan menjadi pyrosome ini membentuk tabung panjang yang lentur, yang terbuka di setiap ujungnya. Makhluk ini menyedot air yang penuh dengan plankton. Emang plankton kayak begitu ya bentuknya? Ya pokoknya dia menyedot plankton melalui ujungnya yang terbuka dan kemudian dicerna di dalam tubuhnya. Pyrosome bergerak dengan bantuan arus air laut, tetapi mereka juga mampu menggerakkan diri dengan bantuan air yang mereka saring. Menurut beberapa penyelam yang berhasil menyentuhnya, satwa ini memiliki tubuh yang sangat lembut dan halus, sehalus mutiara. 2. Lingkaran aneh di dasar laut. Pola lingkaran yang sangat aneh, bukan? Saya harap kali ini tidak ada hubungannya dengan elit global, atau jangan sampai ini ada hubungannya dengan alien yang ingin menguasai bumi. Atau jangan-jangan itu adalah lingkaran anti beruang laut yang diciptakan oleh SpongeBob untuk berlindung dari beruang laut. Sorry, saya kebanyakan nonton sinetron jadi kayak gini. Whoever's the owner of the white sedan, you left your lights on. Jadi pembuat pola itu adalah ikan puffer jantan yang menciptakan pola menggunakan sirip kecilnya. Ia bekerja siang dan malam, pergi pagi pulang pagi, baru pergi udah pulang lagi, pergi pagi pulang pagi. Ikan ini bekerja keras dengan harapan karya seninya akan menarik si betina. Jika terpilih, betina akan bertelur di tengah pola lingkaran dan sekitar gundukan dan alurnya. Bahkan ia membantu melindungi telur dari beruang laut yang jahat. Tapi kalian harus ketahui bahwa garis atau lingkaran ini tidak mempan dengan badak laut. Lagi pula di sini tidak ada badak laut, kan? Ha! Nur gut, dass wir alle unsere Anti-Rhinoceros-Unterhosen anhaben. Stimmt's, Thaddeus? 3. Pusaran air. Yang pertama ada dalam pikiran Anda, pusaran air atau arus berputar itu adalah air yang berputar dalam skala besar di tengah laut, dan pergerakannya seperti menyedotnya ke suatu tempat. Mungkin di benak Anda pusaran air itu berbahaya, dan bisa menyedot apa saja yang melewati pusaran tersebut. Memang sebenarnya arus itu berbahaya, namun kenyataan bahwa terjadi sedotan ke dasar laut itu tidak benar. Mengapa? Karena masih lebih kuat sedotan orang yang menguap. Jadi kalau ada orang yang menguap tidak menutup mulut, jangan dekat-dekat, nanti Anda bisa masuk ke dalamnya. Lo ketawa, bogeng. Untuk kasus pusaran air yang terjadi di daerah lautan, penyebabnya ialah karena bertemunya dua arus yang berbeda keyakinan, yaitu arus air pasang dan arus air surut. Kalian tahu kan kalau ada dua kelompok yang saling berpapasan di jalan, biasanya mereka bentrok. Begitu pula dengan laut, mereka akan berputar-putar seperti itu. Sebenarnya fenomena ini sama dengan fenomena tornado, namun ini air, bukan air alias udara. Sebenarnya peristiwa ini tidak aneh sih. Tapi kenapa lu masukin di sini, bogeng? Kenapa saya masukin? Karena ini merupakan fenomena yang aneh. What the... 4. Barnacle, tornado es di bawah laut. Ini sama seperti perihal sebelumnya, namun fenomena ini lebih aneh lagi. Sebab tornadonya berupa es dan membeku. Pembentukan sebuah barnacle pertama kali difilmkan tahun 2011 oleh produser Catherine Jeff dan juru kamera Hugh Miller dan Doug Under. Jika kantong es bergerak atau arus terlalu kuat, ini akan mematahkan barnacle tersebut. Jadi sangat sulit untuk menemukan fenomena langka ini. 5. Perpisahan air. Melihat hal ini, sungguh mengesankan bukan? Anda terkesan kan? Jangankan masyarakat awam, kalangan akademisi pun takjub melihat kenyataan ini. Sebab keberadaannya penuh dengan keajaiban. Bagaimana mungkin dua arus air saling berdampingan tanpa bentrok seperti ini? Mereka berseberangan tapi tidak bercampur.
Tapi itulah faktanya. Setelah dikaji dan dicermati dengan seksama, para ilmuwan berhasil mengungkapnya. Keberadaannya yakni di Selat Gibraltar atau kata lainnya Jabal Tariq yang menghubungkan antara lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Yang membuat ilmuwan menjadi panas dingin kayak dispenser adalah ternyata fakta ini telah diterangkan dalam Al-Quran jauh-jauh hari sebelumnya. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dan air ini tidak bercampur karena mereka memiliki perbedaan suku. Pemirsa yang beriman, betapa banyak tanda-tanda keajaiban di darat dan di laut. Apakah hal ini tidak menggetarkan hati Anda? Belum lagi ada misteri sungai dasar laut yang ditemukan oleh Jacques Cousteau. Bayangkan, namanya saja sulit dibaca oleh Google. Jacques Yves Cousteau. Ini baru 5 yang terungkap. Masih ada ratusan misteri lautan yang belum ditemukan oleh manusia. Sebab manusia belum mampu menjelajahi lautan yang maha luas ini dan sangat dalam ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi semua Jones di muka bumi ini. Google, berapa sih jumlah jomblo di muka bumi ini? Jumlah jomblo di muka bumi ini, menurut data dari Komisi Perikanan Dunia, jumlah jomblo adalah 112.562.812 jiwa dan itu sudah termasuk kamu bang. Kampret. Tetapi itu jumlah yang resmi. Masih ada lebih banyak lagi jomblo yang belum terdaftar di Kominfo. Kami harap para jomblo mendaftarkan diri pada sensus jomblo sedunia. Terima kasih. Kenapa kita bahas jomblo sih?